Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 28 Desember 2021. Hari ini adalah pesta kanak-kanak suci martir. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kasihan sekali anak-anak ketika Yesus lahir dahulu. Anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah itu dibunuh. Dan itu semua diperakasai oleh Herodes, seorang pemimpin raja yang sudah kelihatan tidak ada peri kemanusiaan, membunuh bayi-bayi, anak-anak pada saat itu. Dalam bacaan Injil, bayi Yesus atau kanak Yesus itu berhasil diselamatkan karena Yusuf dalam mimpinya berjumpa dengan malaikat Tuhan, dan malaikat itu meminta supaya Yusuf bangun, membawa anak itu beserta ibunya Maria, larilah ke Mesir, tinggallah di Mesir sampai firman Tuhan datang kepada dia, sampai aman, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh. Dan banyak itu anak-anak yang dibunuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, peristiwa kelahiran kemudian diikuti dengan pembunuhan bayi-bayi atau kanak-kanak, karena Raja Herodes punya pikiran yang salah. Tapi okelah, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mengenai kematian anak-anak, saya juga mau mengatakan demikian. Banyak anak-anak sekarang ini yang akhirnya tewas mati, meninggal karena kelaparan, karena kedinginan, karena perang, karena bencana alam, atau karena kemiskinan. Tapi yang sangat menyedihkan, kalau kita begitu hati kita ini berkecamuk, sedih, marah juga kenapa Herodes membunuh bayi-bayi itu, kanak-kanak itu. Mari kita buka mata kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Perlakuan semena-mena kejam terhadap bayi, terhadap kanak-kanak itu juga terjadi. Berapa banyak bayi yang harus digugurkan, berapa banyak bayi yang tewas karena digugurkan, entah oleh orang tuanya, entah oleh karena hubungan gelap atau bagaimana, sehingga harus digugurkan. Mau gak mau menanggung aib, menanggung malu. Berapa banyak bayi yang digugurkan itu, kalau dihitung itu nggak terhitung, itu banyak. Bukan cuma di Jakarta, mungkin di beberapa tempat. Tapi kenapa tempat pengguguran itu terus ada, masih ada? Bukankah kita mau bersedih? Bukan saja dari segi hukum, tapi hati kita, moral kita, melihat pembunuhan itu, bayi yang di dalam rahim digugurkan itu, atau juga perlakuan semena-mena di luar batas peri kemanusiaan kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang diperdaya gunakan, dipaksa untuk maaf saja, cari uang, menjadi pengemis, katakanlah demikian. Itu harus menjadi bahan perhatian kita juga.
bagaimana kita sebagai pengikut Kristus bisa memberikan cinta yang tulus kepada anak-anak, memberi mereka kesempatan, memberi mereka harapan, membantu mereka supaya bisa kuat dalam iman, bukan dimatikan harapannya, bukan dimatikan imannya, jangan dimatikan kasihnya. Itulah dia yang kadangkala ada di depan mata kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita sungguh mempunyai sikap manusiawi, sikap kasih terhadap kanak-kanak, terhadap bayi. Singkirkanlah semangat untuk menggugurkan, singkirkanlah semangat untuk menguasai mereka, memperdaya gunakan mereka, beri mereka hak yang baik. Disitulah Tuhan berkenan kepada kita. Amin.